Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abang kakak adik semua. Kita kembali lagi di acara Rumah Berkah yang minggu kita laksanakan dengan kurangnya pastinya karena sudah makan. Nah, tanpa lama waktu, tema kita hari ini adalah pemertahanan budaya sebagai fondasi karakter bangsa. Kenapa kita angkat tema ini? Karena memang kami merasa memiliki tanggung jawab terhadap degradasi budaya secara umum di Indonesia. Nah, perang-perang digital hari ini kan sudah melahirkan di era disrupsi ini ya, sudah melahirkan perubahan yang cukup mainstream. Misalnya anak-anak bangsa ini sudah tidak lagi bisa mengenal karakter bangsanya karena sudah terdegradasinya nilai budaya tadi dengan pengaruh musik, misalnya pengaruh film, bahkan pengaruh dunia kapitalis yang hari ini terus merajalela misalnya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa bicara tentang membangun sebuah bangsa yang berkarakter. Jadi hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita. Terima kasih banyak sudah bersempat hadir menemani kita untuk di siang dan sore hari ini. Beliau adalah Abangda Dr. Irfan Simatupang, Kepala Prodi Antropologi USU. S3 beliau selesaikan di Universitas Indonesia. Cukup kampus yang paling keren ya Bang, dan cukup memakan banyak energi, panas mata semua ya Bang ya di sana ya. Dan aku proses juga ya, jadi kita akan bicara tentang budaya dan bangsa. Itu tema besar kita hari ini. Oke, baik Bang Irfan, kita cair aja Bang. Karena ini kan diskusi bincang-bincang kita ringan di Jumat Berkah ini Bang, supaya ada masukan juga buat kami, terus juga ada manfaat untuk masyarakat karena kita punya YouTube Bang sekarang. Nanti kita share ke masuk YouTube supaya dosen-dosen di USU pun banyak yang subscribe dan like ya Bang. Dan nanti bisa masuk iklan. Oke, baik, tanpa lama waktu saya persilakan Bang Irfan untuk memberikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu Mas, sebentar saya lupa Bang ini Bang, saya perkenalkan lah mungkin nggak semua ya Bang. Kalau yang di sana memang kita impor Bang, masih sedikit dari isi khususnya adik-adik ini karena supaya juga nggak hanya pengurus kami aja Bang, bermanfaat Bang gitu. Terus ada Kami tetap HMI. iya, kita HMI orang yang mau meregenerasi Bang. Jadi saya nggak tahu nih Bang Dadang sebagai sepuh Bang di MB kami saat ini, mungkin beliau menyusul Bang untuk hari ini. Ya nanti sambil jalan aja lah ya Bang ya, pertanyaan jawab tadi kan baru perkenalan itu semua. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara, Abang, Adik, apalah namanya itu, dan Tata, nama betul nggak tahu apa siapa, Tata apa Toto apa Fernanda. Oh, Fernanda ya. Oke. Yang saya hormati juga ada senior saya sini, Abang Anda Alfian Utauro. Kami cukup, meskipun mungkin tidak intensif, tapi sudah pernah berinteraksi di Sibolga tahun 2008 ya Pak ya. Waktu itu beliau masih gadis di sana, dan saya kebetulan ditunjuk, dipercayakan seleksi KPU. Dan saya ingat betul Pak Alfian, yang saya perjuangkan waktu itu adalah Saudara Najran, karena memang integritasnya luar biasa sampai 2 periode, dan serangan terhadap beliau juga luar biasa. Saya ingat benar itu pada saat itu sampai cara. Jadi oke, saya mulai dari cerita waktu masa kecil saya.
Mungkin Pak Alfian waktu masih ingat, saya rasa hampir sama di Sumatera Utara atau di Sumatera atau Indonesia mungkin, di Sumatera Utara itu, bahwa bacaan SD dulu namanya Sinar Pagi. Pak Alfian ingat? Ya. Sinar Pagi itu ada jilid 1, jilid 2. Jilid 1 untuk kelas 2, jilid 2 untuk kelas 3. Maka sampai sekarang saya masih hafal itu halaman pertama itu jilid 2 itu, Pak. Hari ini hari yang baru, kami membaca kitab yang baru, namanya Sinar Pagi, isinya beraneka rupa, kata bu guru, buku harus disimpan baik-baik. Itulah halaman pertama. Kenapa saya hafal? Karena belum sekolah pun itu sudah saya hafal. Kenapa? Karena masa kecil saya diajari oleh kakak saya yang menulis pakai lidi di daun pisang. Makanya waktu saya kecepatan masuk sekolah waktu itu umur 5 tahun, karena dulu syarat masuk sekolah tangan harus sampai ke telinga. Saya belum sampai karena umur 5 tahun. Menghitung dulu bisa sampai 10. Saya menghitung sudah bisa sampai 1000. Bahkan membaca saya sudah bisa. Akhirnya saya dimasukkan ke sekolah. Kebetulan abang ipar saya kepala sekolah. Jadi KKN juga. Oke. Jadi dalam itu di jilid 2, di jilid 1, di jilid 2-nya ada cerita. Ada si Sampuraga, ada si Maling Kundang. Jadi saya ingat salah satu cerita itu si Sampuraga. Dalam cerita itu disebutkan Sampuraga adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini untuk nyambung ke sana, Bang. Kemudian dikutuk oleh Allah. Tempatnya sampai diberitahu di situ. Kalau kita datang ke tempat itu, katanya kita ucapkan, "Oh Sampuraga namaila marina," maka air itu akan mendidih. Dan begitu kuatnya waktu itu kesan itu tertanam di dalam jiwa kami anak-anak. Maka mengatakan ah pun kepada orang tua kami takut dicap sebagai anak yang durhaka. Nah 10 tahun setelah saya mengajar, saya kebetulan ditugaskan ke Mandailing Natal. Saya penasaran di mana tempat si Sampuraga itu. Akhirnya saya ke sana. Itu kalau kita penyambungan lewat jembatan sebelah kiri kantor bupati, kita masuk ke kanan terus arah ke timur apa itu. Disitulah sekitar 15 menit jumpa itu tempat Sampuraga. Saya ingat memori saya ucapkan, "Oh Sampuraga namaila marina." Memang air itu mendidih. Tapi tidak saya ucapkan pun air mendidih juga. Artinya apa di sana? Itulah kearifan orang-orang tua dulu memanipulasi fenomena alam digunakan untuk memperkuat norma-norma. Jadi fenomena itu sama dengan fenomena batu gantung nantinya. Batu yang terpatah itu apa namanya? Yang menetes. Iya, yang diperapatkan kalau dari gua itu ada menetes, itu kan bisa jadi apa itu kayak batu. Itu sebenarnya cuma fenomena alam dimanipulasi menjadi cerita-cerita yang kemudian memperkuat norma-norma. Dalam antropologi itu namanya folklore. Jadi tadi kita bahas sedikit karena agak sulit orang budaya ini ditangkap. Saya ingat dulu zaman awal Orde Baru, peralihan dari masa Orde Lama, itu ada seorang antropolog yang menulis bahwa ketika waktu itu kan begitu Soeharto berkuasa, ini Soekarno kan menjadi seperti apa namanya itu, seperti aib, sulit, jangan pernah mengucapkan nama Soekarno. Jadi seorang pemuda mahasiswa waktu itu yang sangat cinta kepada Soekarno, dia takut mengucapkan nama Soekarno ini. Ketika dia dalam demon kemudian dapat celaka, dapat luka, masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit dia bingung macam mana cara supaya bisa melihat Soekarno. Terakhir dia panggil suster, siapa tahu ini mungkin permintaan saya yang terakhir. Saya sangat rindu melihat Soekarno. Waktu itu suster bingung bagaimana caranya. Suster juga takut. Terakhir si suster ini mengambil foto Soekarno, ditempelkannya di pahatnya. Dekat kepada si pasien ini, si pemuda tadi itu dia buka, diangkat roknya, ditunjukkannya pada si mahasiswa yang pemuda ini. Si pemuda dengan puas tersenyum, dia terima kasih suster, sudah saya lihat foto idola saya itu. Cuma masalahnya suster, kenapa jenderal berewokan itu ikut di sampingnya? Itu pokok. Kenapa? Rupanya pada saat itu ada seorang jenderal yang berewokan. Mungkin kalau bagi bapak-bapak sudah tahu siapa namanya itu.
yang memang menjadi apa namanya itu bukan telangkai tetapi perusak antara Soekarno dan Soeharto. Sama lah mungkin seperti sekarang ini ada seseorang yang dicap Cak Nun tadi sebagai pahamannya, berfungsi seperti itu, tetapi bukan yang positif karena yang negatif untuk keuntungan dirinya. Nah jadi hal seperti ini kan nggak bisa diapakan, itu agak sulit di doktrin penyimpangan atau penyalahan. Kenapa dia hanya berkata Jenderal Bereokan, paling dimaksud orang pasti ketawa. Kalau foto ditempelkan di paha, maka di sebelahnya itu apa kalau diangkat roknya, kan begitu. Nah bagi yang perempuan maklum lah itu, senyum-senyum apa aja, tapi saya yakin maklum juga itu, iya kan? Nah itu yang pertama cerita saya. Yang kedua cerita saya adalah tentang konflik manusia. Sepanjang yang saya tahu, konflik manusia pertama itu ada pada keturunan Adam, yaitu Kabil dan Habil. Entah benar atau tidak nggak tahu saya, tapi itulah yang saya dapat. Konon kabarnya Kabil itu lahir kembar dengan Ikrimah, Habil juga lahir kembar dengan Labudha. Turun perintah untuk berkembang biak manusia, kalian harus kawin secara silang. Artinya Kabil harus kawin dengan Labudha, Labudha harus kawin dengan Ikrimah. Nah masalahnya Ikrimah ini adalah orang yang cantik, seks appeal-nya tinggi, daya tarik seksnya tinggi, udah putih, semampai, tinggi, semuanya itu. Sementara Labudha utai hitam, pendek, gondut, jelek pula, kan gitu dia. Maka Kabil protes, kenapa aku harus dikawinkan dengan Labudha, sedangkan aku sebaya, sepermainan, seusia dengan Ikrimah. Logika waktu itu yang paling tepat harus kawin aku dengan Ikrimah. Kenapa harus dengan Labudha? Muncul konflik pertama, cemburu kepada Habil. Kemudian Allah menyuruh mereka berkurban. Yang satu mengorbankan pencarian dia yang paling baik, yang satu mengorbankan pencarian dia yang paling tidak dia sukai. Jadi keduanya itu tadi adalah masalah perut dan bawah perut. Perut adalah harta, bawah perut adalah nafsu. Jadi sampai detik hari ini masalah yang dihadapi oleh manusia tetap perut dan bawah perut. Saya yakin itu. Meskipun nanti dipoles dengan beberapa teori, misalnya yang bawah perut itu apalah namanya itu, macam kasus Sambo itu pelecehan seksual atau apalah namanya itu. Kalau yang perut itulah namanya materialis. Maka muncullah konsep materialisme budaya dari Mervyn Harris. Padahal dari Kabil dan Habil juga sudah materi. Nah konflik selanjutnya itu adalah apa pada keturunan Abraham, yaitu antara Ishak dan Ismail. Meskipun mereka tidak berkonflik, tapi keturunannya tetap konflik sampai hari ini. Kabil Ishak kemudian melahirkan Yakub, anaknya Yakub melahirkan keturunan Yahudi, bangsa Israel. Ismail menurunkan bangsa Arab. Nah fenomena yang pada dalam budaya Yahudi pada saat itu yang diakui itu adalah istri pertama, sehingga yang berhak menerima waris adalah anak dari istri yang pertama. Padahal kalau dikatakan anak yang paling besar siapa sebenarnya? Ismail. Karena Ismail itu lahir ketika umur Ibrahim itu 86 tahun. Ini saya dapat dari Injilnya, dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 16 kalau nggak salah, ayat 16 ayat 20, pokoknya ada di situ. Sementara Ismail lahir ketika umurnya 86 tahun, Ishak lahir ketika usianya 100 tahun. Berarti Ismail lebih tua daripada Ishak. Nah di dalam Injil itu disebutkan, korbankanlah anakmu yang tunggal itu. Cuma di situ dibuat dalam kurung Ishak, dalam kurung dibuat Ishak. Jadi anakmu yang tunggal itu Ishak dalam kurung. Nah kenapa? Karena itu ditulis oleh orang dari paham Yahudi. Paulus itu orang apa? Meskipun dia orang Yunani, tetapi dia besar dan apa di Yahudi. Jadi sehingga ditulis, jadi tetap mengutamakan Ishak. Makanya dalam budaya Yahudi tidak mengakui Ismail sebagai penerima waris. Yang dia terima adalah Ishak. Nah keturunannya terus konflik sampai detik hari ini. Nah kemudian dilanjutkan oleh
Kalau mungkin kita semua pernah baca bagaimana Karl Marx membagi masyarakat itu atas dua kelompok besar, borjuis dan proletar. Apa kriteria borjuis? Adalah orang-orang yang menguasai sumber daya. Sumber daya pada saat itu masih tanah, maka penguasaan atas tanah adalah orang-orang borjuis. Untuk mempertahankan kekuatannya ini, maka dikaranglah cerita kalau menurut Karl Marx dengan mitologi dan lain sebagainya. Kami ini titisan dewa, turunan dewa, kami sudah ditakdirkan oleh yang kuasa, kamilah yang berkuasa. Sehingga berdasarkan itu maka Karl Marx mengatakan dia anti terhadap agama. Agama itu adalah candu dan mada. Nah, kalau kita lihat tetap kepada materi penguasaan sumber daya itu materi. Jadi tidak terlepas daripada materi juga. Nah, cerita ini kalau lihat pada kajian budaya, maaf Bapak Ibu, ada yang dari Toba di sini? Ada yang dari Toba? Marga apa Pak? Selain Pak Utauruk dan Simatupang? Gultong. Oh, Sorkam juga. Nanti sama lah kita buat partai itu. Tahu partainya Pak? Maaf ya, Pantat. Partai anak tapanuli tengah maksudnya. Nah, di dalam mitologi atau budaya Batak sampai saat ini pernah nggak dengar Pak konflik Simanjuntak Horbojolo dengan Horbopudi? Pernah nggak dengar Pak Alvin? Simanjuntak Horbojolo dengan Horbopudi? Ada ceritanya kan? Bahkan kalau mereka naik bus bersama antara Horbojolo dengan Horbopudi, bus ini akan mogok atau kecelakaan. Nah, kalau waktu Karl Marx itu kemarin, tanah sebagai sumber daya yang diperebutkan. Sekarang bukan tanah lagi yang diperebutkan, tetapi apa? Kursi. Apakah legislatif, eksekutif, atau mungkin yang macam Pak Alfian menjadi kepala dinas. Saya nggak tahu kepala dinas itu misalnya berapa pasaran Pak. Karena disertasi saya di Sibolga dulu, itu kadis yang paling basah itu ada 3 Pak. PU, kesehatan dan pendidikan. Itu yang paling basah. Nah, artinya kenapa kita pakai ke sini? Ternyata memang tidak lepas daripada masalah itu. Nah, jadi ada yang beranggapan bagaimana posisi kami? Kan begitu. Bagaimana posisi kami? Apakah mau mengikuti misalnya dengan anggapan-anggapan para tradisional, jauhkan politik? Saya nggak setuju. Bahkan harus ambil politik itu, ambil kekuasaan itu. Karena dengan kekuasaanlah kita bisa menguasai sumber daya. Dengan menguasai sumber daya lah kita bisa berbicara, bisa berbuat untuk kesejahteraan rakyat. Saya tidak tahu pasti, tapi yang pernah saya sepintas bahwa anggaran dasar daripada kami itu adalah menjalin kemitraan jejaring antara alumni supaya bisa menjalin jejaring dengan pihak-pihak lain untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau misalnya kami tidak mau mengambil kesempatan politik ini, menurut saya itu salah, bahkan harus diambil. Kenapa? Karena kita tidak bisa terlepas daripada unsur materialis. Karena Maslow mengatakan bahwa urutan-urutan kebutuhan kita itu yang pertama adalah kebutuhan fisik biologis, baru kebutuhan akan keamanan, baru kebutuhan sosial, baru aktualisasi diri. Jadi kalau fisik biologis tidak terpenuhi, omong kosong kita berbicara tentang kesejahteraan, omong kosong kita bisa berbicara tentang bagaimana kita tentang umat, kemaslahatan umat. Jadi terus terang tadi kita apakan, saya misalnya tahun 2014 Pak, saya di ring 1 untuk Jokowi, jujur saja. Kami selalu bertemu di Bogor pada saat itu. Bahkan Yusuf Kalla itu ke Aceh, itu rekomendasi saya. Kami telepon, kami musyawarah di Bogor, saya katakan untuk Aceh Yusuf Kalla harus ke sana karena dia punya track record, punya sejarah di Helsinki. Maka saat itu juga ditelepon dari Bogor. Maka beberapa hari kemudian Yusuf Kalla ke Aceh. Tapi lama kelamaan kemudian saya lihat ini nggak benar. Kenapa? Ya orang linknya ini. Karena saya punya teman kos dulu yang mengaku Yahudi.
dan dia agnostik, tidak mengakui agama, tapi memang orangnya cerdas. Dan dia ini adalah pendukung kuat, dan dia cerita kepada saya, orang-orang seperti dialah yang termasuk juga kelompok minoritas yang berada di belakangnya ini. Maka semenjak tahu itu saya mundur pelan-pelan, tapi saya katakan saya mundur. Sampai saya pulang ke Medan, tim datang, mereka bahkan datang ke rumah saya. Tapi saya tahu mereka mau datang, saya keluar. Saya bilang saya keluar kota. Mereka masih tinggalkan lagi beberapa lusin itu baju waktu itu di rumah untuk dibagikan kepada masyarakat. Saya telepon istri saya, jangan kau bagikan itu. Bagi nanti setelah selesai pilpres. Setelah pilpres nggak apa-apa, bagikan aja. Tapi sebelumnya jangan bagi. Nah jadi harus seperti itu. Saya rasa bagaimanapun, sekecil apapun yang bisa kami perbuat untuk politik, saya rasa harus tetap. Karena memang kita tidak bisa terlepas dari materialis. Ya seperti dikatakan oleh Marvin Harris, materialisme budaya itu tidak bisa lepas. Karena manusia memang terikat kepada materinya. Cuma yang menjadi masalah adalah ketika ada oknum tidak bisa menyeimbangkan antara materi dan non materi, fisik dan non fisik. Kita harus menyadari bahwa manusia itu tercipta atas dua komponen, makhluk monodualisme. Ada materinya, ada non materinya. Dua-duanya butuh dibentuk, butuh dibina. Sekarang rata-rata terjadi kepincangan. Materi diperkuat, non materi dihilangkan. Salah satu indikatornya adalah adanya wacana ingin menghapuskan pendidikan agama di sekolah. Ini sangat menurut saya luar biasa, dan ini sangat berbahaya. Karena apa yang saya rasakan, kuatnya aturan itu pada masyarakat tanpa disertai dengan nilai-nilai keagamaan gak ada artinya. Kau jangan durhaka, kau jangan berbuat salah, nanti kau berdosa. Berdosa itu jauh lebih kuat membatin dalam diri seseorang daripada dihukum secara materi. Makanya coba lihat apakah Putri Chandrawati, apakah Sambo, mereka bersumpah dengan atas nama Tuhan, tapi orang bisa menilai benar nggak yang mereka sampaikan itu. Berdosa sudah nggak takut kan, lebih takut kepada hukuman fisik. Kenapa? Itu karena rendahnya budaya batinnya. Memang ada sisi negatifnya. Kenapa? Ketika orang mengutamakan batiniahnya, maka terkadang fisiknya ketinggalan. Sebaliknya kalau dia mengutamakan fisiknya, batiniahnya ketinggalan. Dalam pandangan antropologi ada dua karakteristik budaya di dunia ini, yaitu budaya barat dan budaya timur. Dan ini sudah diperlihatkan. Saya rasa Allah juga mengingatkan ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Saya hafal ini karena mama saya selalu mengingatkan ini. Bukanlah suatu kebaikan bagimu ketika kamu berkiblat ke timur atau ke barat. Nah, katakan di kiblat ini kan turunnya ketika Rasulullah berada di masjid Kiblatain kan. Waktu itu masih sholat zuhur, kalau saya tidak salah kiblatnya masih ke Masjidil Aqsa. Kemudian rakaat kedua turun ayat, langsung pindah kiblatnya ke Mekah. Nah, kami secara antropologi politik mengartikan ini, kiblat ini bukan hanya kiblat secara fisik, tapi adalah ideologi. Bukanlah suatu kebaikan bagimu jika kamu berideologi kepada duniawi, tetapi harus berideologi ke atas. Ini saya rasa yang perlu kita apakan juga, harus berideologi ke atas. Ya, ajaran Allah. Kontestasi ini sudah terjadi semenjak zaman, kalau kita ingat, mungkin pernah ingat Alexander yang Agung, kemudian Cleopatra. Ini sebenarnya kontestasi budaya barat dan timur. Cleopatra mengatakan, oke, kita kawin, kita menyatu, kita jadikan pusat peradaban itu di Mesir. Kan begitu. Alexander yang Agung tidak mau. Kita jadikan kiblat itu di Yunani. Terjadi negosiasi yang alot, akhirnya Alexander yang Agung pulang ke Yunani. Dia sampaikan kepada pembesar-pembesar Yunani bahwa saya akan ke Mesir mengawini Cleopatra dan menjadikan Mesir sebagai pusat peradaban.
para pembesar Yunani waktu itu tidak setuju, akhirnya Alexander Agung dibunuh di sana. Itu adalah apa namanya, gambaran politik ideologi yang dipoles dengan romantisme percintaan. Dan ternyata itu berlanjut. Budaya barat dan budaya timur terus terjadi kontestasi. Budaya barat kemudian pertahanannya dengan pertahanan NATO, budaya timur dengan pertahanan Fakta Warsawa. Terus terjadi kan? Sampai detik ini yang terjadi di apa namanya sana? Ukraina. Di Ukraina juga nggak lepas daripada itu. Tetap kontestasi itu. Jadi barat dan timur. Nah, kenapa budaya timur ketinggalan secara material? Karena memang budaya barat itu mengutamakan material. Contoh sederhana, kalau saya dulu di kampung, malam-malam maghrib keluar rumah, mama saya marah, Epan kau jangan keluar, kenapa? Nanti di sana ada hantu terpijak kau, nanti anaknya dan lain sebagainya. Selalu hal yang irasional, sehingga hal seperti itu tertanam di dalam jiwa saya, pemikiran saya. Kalau orang barat lain, jangan kau main ke tempat yang gelap, kenapa? Nanti di situ ada duri terpijak nggak kelihatan. Sehingga dengan pola-pola pendidikan seperti ini mereka jauh lebih rasional, tetapi ternyata batinnya kosong. Makanya lah Susaidi, kasus bunuh diri pertama di dunia ini dijumpai itu pada budaya barat. Bunuh diri, kenapa? Karena kekosongan jiwa. Dalam budaya timur ada pun bunuh diri seperti harakiri di Jepang, tapi bukan karena kekosongan jiwa, tapi karena kekuatan batin dan jiwanya. Begitu juga konsep jihad di dalam Islam. Jadi bunuh dirinya bukan karena kekosongan jiwa, tapi karena kekuatan mental. Makanya secara materi kita memang ketinggalan. Tetapi jangan salah, karena memang sulit ini untuk digabungkan. Kata Sidi Gajalba, akal itu adalah gabungan antara logik dan perasaan. Jadi akal itu bukan hanya logik, bukan hanya pikiran. Karena dalam kehidupan kita biasanya ada dua yang mengendalikan kita. Yang pertama adalah logika pikir, itu sangat material. Kemudian ada batin. Sebagai contoh, siapa yang paling muda yang ini? Siapa namamu? Gilang. Kau pernah nggak jalan-jalan ke mall? Pernah. Pernah nggak kau lihat orang di sana pakai sipi rok? Roknya sipi sejengkal di atas lutut maksudnya, ada nggak? Nah, sebagai laki-laki normal ada nggak sesuatu yang aneh dalam dirimu? Ada kan? Ada dorongan-dorongan aneh kan? Itu adalah dorongan biologis, itu material. Kalau itu diperturutkan maka harus dituntaskan kan? Tapi kenapa tidak dituntaskan? Karena ada rasa. Rasa itu tertanam di dalam jiwa kita yang kita dapat melalui proses budaya tentunya. Dosa. Ya dosa paling tidak itulah dia, ya kan? Jadi ada rasa itu. Seandainya tidak ada itu, ya maka kita nggak tahu bagaimana kehidupan dunia ini. Dan manusia itu katanya tidak jauh beda dengan hewan kalau secara biologis. Cuma hewan secara biologis dia diatur Allah, ada siklusnya. Semakin besar makhluknya, semakin jarang dorongan biologis yang muncul. Semakin kecil semakin sering. Ya logikanya mana lebih sering kawin, nyamuk apa lembu? Ya pasti nyamuk karena umurnya juga cepat kan. Bayangkan kalau nyamuk misalnya kawinnya seminggu sekali, sedangkan umurnya cuma 1 hari, ya punah kan. Jadi jangan tersinggung orang yang gemuk seolah-olah dorongan biologisnya lebih kuat. Enggak ada hubungannya. Lebih sarah. Iya Jan. Oh enggak langsung kok Jan. Nah jadi hal seperti itu ternyata harus diseimbangkan. Ini yang sekarang dilupakan oleh menurut saya para pengambil kebijakan, termasuk Menteri Pendidikan. Sekarang pendidikan perguruan tinggi diarahkan agar menciptakan manusia-manusia seperti robot. Bekerja, arahnya kemana? Bisa bekerja. Sementara mentalnya, akhlaknya nggak dibahas di situ. Saya ingat waktu SD, karena setiap hari Senin kami upacara, tujuan pendidikan nasional yang saya ingat adalah berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berguna bagi masyarakat dan bangsa.
Yang utamanya adalah berakhlak mulia. Sekarang ada nggak berakhlak mulia itu menjadi patron di dalam pendidikan kita? Ya sulit. Nah, jadi sekedar pengantar saja bagaimana kita melihat bangsa ini kelak ke depan kalau memang kita tidak mau merubahnya. Apalagi kita di HMI, di kami misalnya tidak mau turut campur dalam bidang ini. Saya ikuti kemarin meskipun dari TV bagaimana kongres yang di Makassar ya, sampai Wapres juga berani menyebutkan nama meskipun pada mulanya dia tidak bisa menyebutkan nama, tetapi dorongan dari masa pada saat itu menyebutkan satu nama, akhirnya dia harus sebutkan nama itu, yaitu Anies Baswedan. Ya di Palu ya Pak. Dan saya rasa ya kalau saya sebagai pribadi, tentu sebagai ASN saya tidak mau berpihak, kan begitu. Dan saya tidak kampanye di sini. Tapi kalau saya ditanya siapa yang terbaik, yaitu hak saya. Kalau ada yang menanya saya, ya saya jawab saya ini. Hah? Ya yang disebutkan terakhir tadi itu. Dan saya tahu dia itu didukung oleh kami. Ya orang kami kan. Hanya menginginkan hanya kan udah ada kami kan. Kayak ada orang Demokrat di sini, Bang. Ya apapun itu kira-kira. Jadi itulah kira-kira pengantar dari saya. Nota saya lebih dan kurang mohon maaf. Kalau kurang ditambahi, kalau lebih dikembalikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.